nyata dan semu. Kalau nyata sudah tahu semua ya. Nyata itu berarti kita bisa lihat, ya kan? Ya. Pertanyaannya, semu itu apa? Kalau semu itu keras. Bisa lihat. Cuma terkadang apa yang kita lihat tidak sama dengan yang sebenarnya. Contoh, kita langsung di contohnya saja. Ruangan ini, kami pegang ya. Ruangan ini kita punya satu ruangan. Berbentuk apa? Balok. Berarti kalau kita berbicara balok, berarti dia bangun apa? Bangun? Kenapa bangun datang? Bangun?
biasa disiksa kepada orang-orang yang jarang sholat dan suka mencela. Neraka Zamhair lebih dingin daripada Antartika. Ya, Antartika. Pada suatu hari, seorang pemuda yang ada dalam neraka mengatakan, "Ya Allah, tidak adakah neraka yang dingin?" Jawab kepada Allah, "Wahai hambaku, pergilah ke ujung gunung panas sana, ada tembaga yang bernama Zamhair. Tembaga itu dingin dan sangat kejam, sampai orang-orang tidak tahan untuk berada di dalam situ." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi dari Pak teman kita, jadi saya sampaikan ini kan pertama ya, ini pertama. Jadi mungkin semua juga belum paham ya. Sekarang yang saya mau sampaikan itu adalah mulai besok dan seterusnya, karena kita masuk pagi itu akan seperti ini ya. Jadi yang perempuan bawa mukena, yang laki-laki bawa peci. Itu kan saya sampaikan di awal ya, saya sampaikan di awal bawa peci. Kemudian kita mulai sholat itu pukul 7.15, oke? Tapi bersiap-siapnya itu pukul 7. Jadi sholatnya itu 7.15. Bagi yang belum sampai di sekolah pukul 7.15, berarti dia tidak bisa ikut sholat duha. Kalau ditanya, kenapa kalau tidak ikut? Jawabannya, kalau kita masalah ibadah itu kita tidak berhak memberikan hukuman kepada siswa. Jadi kita lihat kalau memang seiring dengan berjalannya waktu, insya Allah sedikit demi sedikit itu akan mulai terpanggil untuk ikut. Kenapa? Di sekolah kita ini kan jadwalnya 7.30 ya, 7.30 untuk belajar. Nah, kalau selama dia datang sebelum 7.30, sebelum tidak terlambat di pelajaran, itu tidak ada masalah. Kecuali kalau sudah terlambat di pelajaran, baru ada konsekuensinya. Tapi kalau cuma terlambat salat duha, itu tidak bisa kita kasih konsekuensi. Cuma, seiring dengan berjalan waktu, kita harus sadar sendiri bahwa kegiatan sholat duha ini itu amalnya besar. Ya. Jadi amal besar, siapa yang akan mendapatkan itu kita sendiri. Oke? Di sini. Jadi sampaikan kepada temannya yang belum sempat datang, untuk besok ikut sholat duha secara berjamaah. Kemudian masalah penilaian itu ada penilaian tersendiri dari saya. Ini kan kita rekam ya, jadi semua ini sudah ada rekaman saya, siapa yang sering ikut sholat duha, siapa yang tidak pernah ikut sholat duha, siapa yang sekali-sekali ikut sholat duha, itu ada penilaian saya tersendiri. Itu buat mereka. Oke? Jadi semua saya kembalikan kepada anak-anakku sekalian. Itu ya. Oke, cukup saya begini karena kita sudah masuk waktu belajar. Silakan diatur, digulung. Yang laki-laki gulung sendiri, yang perempuan gulung sendiri kerjasama, simpan di tempatnya. Kemudian seperti biasa turunkan kursi, buka jendela, kita belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.